Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Firmansyah, NIM 2009116033 dari Prodi Sistem Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kecerdasan buatan atau AI dan tentang sistem komputer. Pertama, kecerdasan buatan atau AI. Ada 4 hal yang akan kita bahas di materi kali ini. 1. Apa itu kecerdasan buatan atau AI? 2. Pencarian Google Docs. 3. Sejarah AI. 4. Apa itu data mining? 1. Apa itu kecerdasan buatan atau AI? Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah dan bisa disebut juga intelijensi artifisial. Bahasa Inggris Artificial Intelligence atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. 2. Pencarian dengan Google Docs. Apa itu Google Docs? Docs adalah sebuah tindakan memasukkan kata kunci pada mesin pencari Google untuk mencari celah keamanan pada suatu website dengan tujuan peretasan. Dan ini biasa disebut dorking atau mencari informasi secara detail. Fungsi Google Docs sendiri adalah untuk mencari informasi spesifik pada website yang dicari sesuai kata kunci yang dimasukkan pada mesin pencari Google. 3. Sejarah AI. Sejarah kecerdasan buatan dimulai pada zaman kuno dalam mitos, cerita, dan desas-desus tentang makhluk buatan yang diberkahi dengan kecerdasan atau kesadaran oleh pengrajin. Benih-benih kecerdasan buatan modern ditanam oleh para filsuf klasik yang berusaha menggambarkan proses berpikir manusia sebagai manipulasi simbol secara mekanis. Karya ini memuncak dalam penemuan komputer digital yang dapat diprogram pada tahun 1940, sebuah mesin yang didasarkan pada esensi abstrak penalaran matematika. Perangkat ini dan ide-ide dibaliknya menginspirasi segelintir ilmuwan untuk mulai serius membahas kemungkinan membangun otak elektronik. 4. Apa itu data mining? Data mining merupakan suatu proses penambangan data dalam jumlah data yang sangat besar dengan menggunakan metode statistika matematika hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence terkini. Ini adalah contoh penerapan kecerdasan buatan atau AI. 4 faktor yang dapat dilakukan AI. 1. Acting humanly. Sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. 2. Thinking humanly. Sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. 3. Think rationally. Sistem yang mampu berpikir secara rasional. 4. Act rationally. Sistem yang mampu bertindak secara rasional. Kesimpulannya adalah penerapan AI banyak mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita. AI terus berkembang dan masih banyak AI yang akan datang di tahun-tahun mendatang, tentunya AI yang lebih baik dengan lebih banyak perbaikan, pengembangan, dan penerapan. Ini adalah kata-kata atau quote dari David Parnas. Kecerdasan buatan memiliki hubungan yang sama dengan kecerdasan seperti halnya bunga buatan dengan bunga. Materi selanjutnya adalah sistem komputer. Ada 3 hal yang akan kita bahas dari materi kali ini. 1. Definisi sistem komputer. 2. Fungsi sistem komputer. 3. Komponen sistem komputer. 1. Definisi sistem komputer. Sistem komputer merupakan kesekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Perangkat-perangkat yang terdapat dalam sebuah sistem komputer yaitu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Fungsi sistem komputer. Di bawah ini beberapa fungsi dari sistem komputer yang bisa dipahami, yaitu diantaranya sebagai berikut. 1. Menginput sebuah data. Menginput data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer, yaitu menginput data yang sudah ada ke dalam sebuah komputer.
Sistem komputer bertugas untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna melalui sebuah perangkat hardware seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. 2. Memproses sebuah data. Memproses data merupakan salah satu fungsi dari sebuah sistem komputer, yaitu untuk melakukan suatu proses yang bertugas untuk mentransfer sebuah data, entah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Sebuah proses data ini biasa dilakukan pada suatu Central Process Unit (CPU) yang juga memiliki fungsi sebagai otak komputer. 3. Menghasilkan sebuah data. Menghasilkan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan salah satu hasil dari data yang sudah diproses. Hasil dari output tersebut bisa berupa sebuah informasi, gambar, suara, maupun video, yang sudah sejak awal memang termasuk ke dalam sebuah pengolahan data. 4. Menyimpan sebuah data. Menyimpan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan data output yang merupakan hasil dari olahan sebuah proses di dalam memori komputer. Jadi, data yang sudah diinput dan diproses akan menjadi sebuah output data yang bisa kita simpan di dalam sebuah memori komputer, yang nantinya bisa digunakan dalam waktu tertentu. Definisi hardware. Hardware atau biasa kita sebut sebagai perangkat keras, yaitu merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Perangkat ini terdiri dari berbagai macam benda komputer yang biasa kita pakai, contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Semua komponen tersebut merupakan bagian dari komponen hardware komputer. Komponen hardware. Di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai macam komponen hardware, yaitu sebagai berikut. 1. Central Processing Unit atau CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan otak dari sebuah sistem komputer. Unit ini memiliki tanggung jawab dari semua kegiatan yang telah terjadi dan sudah diproses di dalam sebuah komputer. CPU memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan data dan mengontrol segala macam perangkat internal maupun eksternal yang terhubung pada sebuah komputer. 2. Input unit atau input device. Input device merupakan salah satu perangkat keras komputer yang bertugas sebagai alat yang berguna untuk memasukkan data atau sebuah perintah ke dalam komputer. Contohnya keyboard, pointing device, mouse, touchscreen, digitizer, graphic tablet, scanner, dan mikrofon. 3. Output unit atau perangkat keluaran. Output unit mempunyai fungsi yang bertolak belakang dengan input unit. Jika pada sebuah input unit data yang diperoleh dari luar dimasukkan ke dalam sistem komputer, maka output unit sebaliknya. Output unit menghasilkan suatu informasi atau sebuah data yang merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem komputer. Data yang dihasilkan dapat berupa sebuah informasi, gambar, suara, atau video. 4. Storage unit. Perangkat atau perangkat penyimpanan. Perintah yang telah dimasukkan pada suatu sistem komputer melalui sebuah input unit kemudian akan disimpan di unit storage sebelum benar-benar melalui sebuah pemrosesan. Begitupun dengan hasil dari sebuah data yang sudah selesai diproses. Data tersebut akan terlebih dahulu disimpan pada sebuah storage unit. Sebelum dipindahkan ke output unit, storage unit dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut ini. 1. Internal storage unit. 2. External storage unit. Definisi software. Software merupakan kesimpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Data tersebut yang sudah disimpan oleh sebuah komputer dapat berupa suatu program atau instruksi yang akan melaksanakan suatu perintah. Melalui sebuah software atau perangkat lunak, inilah komputer dapat menjalankan suatu perintah yang diberikan. Komponen software. Di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai macam komponen software, yaitu sebagai berikut. 1. Operating System atau sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan sebuah program dasar yang ada pada komputer. Umumnya berfungsi untuk menghubungkan seorang pengguna dengan hardware. Bisa dikatakan juga bahwa sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan suatu pengontrolan dan memanajemen perangkat keras serta termasuk menjalankan sebuah aplikasi yang dapat melakukan suatu proses pengolahan data. Contohnya Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan lain sebagainya. 2. Program aplikasi atau aplikasi program. Program aplikasi merupakan salah satu kategori software yang digunakan untuk membantu sebuah pekerjaan seorang pengguna komputer untuk bisa mengolah berbagai macam data komputer. Perangkat lunak komputer pada umumnya hanya diinstal sesuai dengan kebutuhan dari seorang pengguna komputer tersebut.
Contohnya Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, web browser, game, dan masih banyak yang lainnya. 3. Utility software atau program tambahan. Utility software merupakan salah satu kategori software yang bertugas menjaga dan melindungi suatu sistem komputer, tetapi tidak berhadapan langsung dengan sebuah hardware. Contohnya software antivirus, firewall, disk defragmenter, screensaver, dan lain sebagainya. 4. Programming language atau bahasa pemrograman. Programming language merupakan salah satu bahasa yang biasa digunakan oleh seorang pengguna komputer untuk mempermudah sebuah komunikasi dengan komputer. Programming language bisa dikatakan juga sebagai sebuah standar bahasa yang merupakan suatu instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan suatu perintah pada komputer tersebut. Contohnya PHP, Java, Python, C, Perl, dan lain sebagainya. Definisi brainware. Brainware yaitu merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware yaitu merupakan orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pemanfaatan sebuah komputer. Komponen brainware. Pengguna komputer dibagi menjadi 4 jenis, yaitu diantara sebagai berikut. 1. Programmer. Programmer yaitu seorang yang memiliki keahlian untuk menguasai banyak atau salah satu dari suatu bahasa pemrograman. Jadi seorang programmer bisa dikatakan sebagai orang yang membuat dan memiliki sebuah tugas untuk mempersiapkan suatu program yang memang dibutuhkan dalam sistem komputer yang akan dipakai untuk mengolah sebuah data. Contohnya PHP, Java, Python, C, dan lain sebagainya. 2. Sistem analis. Sistem analis merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan dari suatu software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari seorang penggunanya. Seseorang yang bertugas sebagai sistem analis pun sangat berperan dalam sebuah proses pengembangan dari suatu sistem. Seorang sistem analis harus mempunyai 4 keahlian, contohnya analisis, teknis, manajerial, dan cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain ataupun interpersonal. 3. Administrator. Administrator merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dari sebuah sistem operasi serta beberapa program yang sedang berjalan pada sebuah sistem komputer. 4. Operator merupakan orang yang hanya bertugas memanfaatkan sebuah sistem komputer yang sudah ada atau seorang operator hanya menggunakan aplikasi tertentu saja untuk mengolah sebuah data sistem komputer. Demikian ulasan mengenai sistem komputer beserta dengan pengertian fungsi komponen dan contohnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dari penjelasan yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.